berantas begal. Artinya begal ini sudah meresahkan masyarakat. Sehingga di sini gubernur pun juga ikut membantu tugas-tugas kepolisian ya dengan membawa hadiah. Baik. Tetapi pun juga justru jangan terlalu takutlah dengan hal-hal yang justru begal ini lebih menakutkan masyarakat. Baik. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Pemirsa, uang puluhan juta rupiah menanti di jalanan asal Anda berani menangkap begal hidup-hidup. Itulah stimulus keamanan ala Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang berniat mulia, yaitu menghidupkan siskamling dan menekan angka kriminalitas. Namun kontroversi muncul, dianggap tidak etis dan bisa memicu hukum rimba di masyarakat. Apakah sayembara ini terobosan kreatif atau justru bentuk keraguan atas kemampuan polisi untuk memberantas begal? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat ada Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Inspektur Jenderal Purnawirawan Anton Carlian, dan dari Tangerang Selatan, Banten, kita juga sudah tersambung dengan manajer media Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Mas Hairil, Pak Anton, terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Apa kabar? Kabar baik, Mbak Nana. Baik, alhamdulillah. Selamat sore, Mbak Nana. Selamat sore, terima kasih. Saya mulai dulu ke Pak Anton ya. Pak Anton, tanggapan Anda gimana Pak terkait sayembara KDM? Ya itu bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau saya menganggap ini adalah upaya terobosan preventif aktif gitu kan. Jadi untuk mencegah. Ini merupakan work psikologi dari kepada para pelaku. Dan di sini pun juga kalau saya lihat dari apa yang disampaikan agar ditangkap hidup-hidup. Sehingga di sini pun juga upaya-upaya ini justru menurut saya merupakan stimulus. Stimulus bagi masyarakat untuk membangun juga keberanian, cegah tangkal agar mereka lebih waspada terhadap kejahatan-kejahatan tersebut. Memang di sini banyak juga, negatifnya juga banyak gitu kan. Tapi saya akan menyoroti positifnya. Negatifnya katanya tidak melanggar hukum, melanggar norma. Nah justru di sini adalah bagaimana perbandingan keseimbangan antara norma dengan hadiah dengan tip. Jadi normatif gitu kan. Ini mana yang lebih menguntungkan. Nah kita juga jangan terlalu terjebak, jangan terlalu takut, karena model-model sayembara ini dari dulu juga sudah ada. Kalau kita lihat di film-film koboi, wanted, bahkan wanted itu bisa hidup atau mati. Kalau ini jelas-jelas hidup. Nah, kalau jelas-jelas hidup, ini justru Pak KDM ini lebih menitik beratkan justru pada aspek upaya tertangkap tangan. Karena kalau sudah lari, biasanya para begal yang disebut street crime ini akan susah ditangkapnya. Dan kalau sudah lari siapapun juga itu ya sulit di sini itu. Nah justru ini upaya-upaya justru untuk pada saat kejadian, pada saat tertangkap tangan. Nah apabila tertangkap tangan, saya kira siapapun juga jangankan masyarakat boleh untuk menangkap. Itu ada pasal 18 KUHP dan tanpa surat perintah, dan ada pasal 1 ayat 19 ya KUHP juga bahwa memang dalam kondisi tertangkap tangan itu yang bagaimana pada saat sedang melakukan atau setelah itu. Nah setelah itu pun juga diteriakan oleh massa atau padanya terdapat barang bukti. Nah disinilah yang mungkin yang harus kita lakukan tertangkap tangan tersebut. Jadi di sini adalah adanya semacam reward and punishment.
Dan saya tanyakan juga ke Polda Jabar, bagaimana ini tolok ukurnya? Tolok ukurnya. Apakah setelah diumumkan sayembara ini, tingkat begal atau street crime ini naik atau turun? Nah ternyata baru beberapa hari ini ada tren-tren penurunan. Artinya war psikologi ini berhasil menjadikan para pelaku ini ya waspada, hati-hati, takut untuk berbuat. Kenapa? Karena semua orang sekarang tahu. Nah itu salah satu aspek menguntungkannya. Kalau aspek merugikannya, mungkin bisa menghakimi, bisa juga main hakim sendiri atau amuk massa dan lain-lain. Tapi apakah sampai saat ini di Jawa Barat terjadi atau tidak? Karena Bapak KDM ini menyampaikan bahwa yang akan diberi hadiah itu adalah ketika mereka bisa menangkap hidup-hidup dan menjadikan sebagai tersangka. Ya. Jadi bukan untuk diburu, bukan untuk dibunuh, atau bukan untuk dianiaya. Jadi kita pun juga memang dalam sebuah kebijakan publik ini selalu ada positif dan negatif. Jadi Anda melihat Pak Anton lebih banyak melihat positif atau negatifnya? Ya, kalau saya lebih banyak melihat positifnya. Karena yang namanya ini justru kenapa di Jawa Barat diadakan operasi kemarin itu. Begitu serah terima Kapolda Jabar, yang pertama kali diteriakan oleh masyarakat apa? Langsung ini dari Pak tolong berantas begal. Artinya begal ini sudah meresahkan masyarakat. Sehingga di sini gubernur pun juga ikut membantu tugas-tugas kepolisian ya dengan membawa hadiah. Baik. Tetapi kita pun juga justru jangan terlalu takutlah dengan hal-hal yang justru begal ini lebih menakutkan masyarakat. Baik. Tapi kalau kita melihat ini sebagai sayembara atau himbauan dari kepala daerah, dari seorang gubernur, ketika itu berbenturan dengan peraturan Polri nomor 1 tahun 2021 yang menempatkan Polri atau menempatkan polisi sebagai pihak yang berwenang menerima laporan, kemudian melakukan tindakan pertama di TKP, sementara kalau kita mengacu kepada kerjasama warga itu kan arahnya ke Siskamling, yaitu mitra keamanan. Dan Pak Anton tadi juga Anda menyebut KUHAP ya, kalau dari sisi KUHAP yang baru kan tindakan paksa itu tetap harus berada dalam koridor prosedur hukum. Bagaimana ini bisa menjadi sebuah aturan atau himbauan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin daerah, tapi ketika itu dilakukan akan menyalahi aturan yang sudah ada? Saya kira itu bisa kita pertimbangkan. Kenapa? Karena ini tertangkap tangan, Mbak. Tertangkap tangan itu sudah diatur, kalau itu kan peraturan, ini undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan undang-undang. Peraturan itu adanya di bawah undang-undang. Jadi ya istilahnya memang diperbolehkan, karena di sini justru yang dititik beratkan itu adalah tertangkap tangan ketika mau melakukan aksi. Kalau setelah melakukan aksi kabur, ya ini sebetulnya tidak ada gunanya. Justru di sini efek deternya itu, preventif aktifnya itu ya dengan stimulus diberikan hadiah ini. Nah, apakah masalah hadiah ini sudah ada bagaimana tata cara pengaturannya? Silahkan itu diinikan lagi, diselidik, dipertimbangkan lagi atau dikaji lagi. Tetapi di sini selama ini yang jelas dari tolok ukur masyarakat dan tolok ukur dan juga hasil tren perkembangan crime sekarang ini justru cenderung menurun. Nah, artinya ini ada efek deteren, stimulus. Nah, justru kalau tidak ada ya masalah ini, misalkan sayembara, mungkin akan biasa-biasa saja kan. Nah, dan kita tanyakan juga kepada masyarakat, justru kalau masyarakat ini mohon maaf, mungkin bisa silahkan kepada masyarakat ya menyambut baik tentang kebijakan ini. Baik. Bahkan masyarakat kalau perlu lebih tegas lagi katanya begitu. Baik. Yang jelas ini sudah ada laporan dari Kapolda Jawa Barat bahwa beberapa hari belakangan ini sudah menunjukkan tren penurunan begal begitu ya. Saya ke Mas Hairil, lebih banyak positifnya, silakan tanggapannya Mas Hairil.
Ya, dari sudut pandang kami sebenarnya, kebijakan ini sangat berbahaya ya, karena bisa melegalkan kekerasan, bahkan bisa berujung fatal. Tidak hanya bagi, orang-orang yang dituduh ingin melakukan tindak kejahatan, tapi juga masyarakat yang ikut melakukan penindakan. Karena kita tahu bahwa kejahatan begal ini seringkali memakai senjata tajam dan masyarakat itu tidak dibekali sama sekali dengan kemampuan untuk membela diri seperti yang dipunyai oleh aparat penegak hukum. Ya. Di situ adalah letak bahaya yang kita lihat. Jadi bahayanya itu tidak hanya terhadap orang yang menjadi korban main hakim sendiri, tapi juga masyarakat yang melakukan aksi mencari dan mengejar pelaku begal ini. Tadi Pak Anton menyebut bahwa ini terbatas pada tangkap tangan, tapi yang lebih kita khawatirkan di lapangan adalah Pak kan, ini adalah tindakan masyarakat yang melakukan razia Pak, karena mendapatkan iming-iming financial reward dari Gubernur Jawa Barat. Ini yang tidak boleh Pak. Masyarakat itu sebenarnya kan bisa dilibatkan dalam hal konteks pencegahan situasi Kamtipmas, tidak dalam Kalau konteks razia saya juga penegakan tidak hukum. setuju Pak, tapi kalau tertangkap tangan karena razia pun juga diatur khusus. Nah kalau Iya sudah Pak. razia, saya sepakat. Baik, boleh dilanjutkan dulu Mas Hairil? Iya, ini bisa memicu masyarakat melakukan razia dan mencari, dan sudah kita lihat belakangan ini, sebenarnya bisa kita lihat bahwa ada tindak-tindak aksi main hakim sendiri di beberapa daerah belakangan ini. Ada terjadi di Morowali, ada terjadi di Bali yang sangat fatal, dan memang secara tidak langsung mungkin tidak memiliki kaitan, tapi statement endorsement dari kepala daerah ataupun dari polisi yang mengikut sertakan masyarakat dalam penindakan ini tentunya memiliki kontribusi juga terhadap tindakan-tindakan yang terjadi di luar Jawa Barat. Ini yang kita khawatirkan karena statement dari Polda Jawa Barat yang mengizinkan masyarakat ikut melakukan tindakan tegas terukur, asal jangan sampai mati, itu juga bermasalah sebenarnya Pak, dari segi kacamata hak asasi manusia. Boleh menindak secara tegas terukur, tapi jangan sampai mati. Itu berbahaya Pak, itu melegalkan penggunaan kekerasan di masyarakat. Kembali tadi bahwa Sebentar, ini sebentar Mas Hairil, sebelum kembali. Ketika tadi Anda menyebut bahwa yang dikhawatirkan adalah akan terjadi razia begitu yang dilakukan oleh warga. Kenapa, dari mana kekhawatiran itu bersumber? Bukankah itu justru membuat masyarakat semakin aware terhadap lingkungannya? Razia bukanlah tugas dari masyarakat, Mbak. Karena apa? Kegiatan razia menangkap pelaku kejahatan juga itu sangat berbahaya bagi masyarakat. Karena masyarakat kita tidak dibekali kemampuan membela diri seperti yang dimiliki oleh penegak hukum. Di sinilah letak permasalahannya. Jadi ada dua kritik yang kami sampaikan adalah pertama, tindakan main hakim sendiri dan juga keselamatan bagi warga masyarakat sendiri yang ikut dalam sayembara ini. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi korban dari pihak masyarakat yang ikut mengejar begal dan akhirnya menjadi korban kekerasan oleh begal itu sendiri? Siapa yang akan bertanggung jawab? Tentunya pasti nanti kalau kita lihat dalam konteks kasus yang sama yang terjadi di Filipina maupun di Meksiko, itu yang bertanggung jawab adalah kepala daerah yang mengeluarkan kebijakan tersebut. Baik, boleh dijawab Pak Anton? Ya, ini kan saya tadi titik beratnya adalah tentang tertangkap tangan. Dan tertangkap tangan ini memang sudah diatur. Nah, tertangkap tangan pun juga wajib bagi semua masyarakat. Kalau begitu, tertangkap tangan pun juga akan berisiko sangat berat. Nah, kita semua harus mengusulkan, Jong. Jangan ada tertangkap tangan. Nanti kalau masyarakat menangkap siapapun juga, begal, segala macam. Sementara masyarakat tidak punya alat-alat hukum. Terus bagaimana? Nah, ini justru kita kadang-kadang ya jangan sampai juga dalam hal ini, ingat toh, ini state crime loh. State crime ini pelakunya itu sangat sadis, sangat meresahkan masyarakat. Nah, justru di sini ini dengan adanya himbauan ini justru merupakan efek return gitu kan. Dan kalau masalah razia tadi sudah saya sampaikan, saya sendiri kurang sependapat kalau masyarakat mengadakan razia. Nah, di sini justru titik berat tadi Mas siapa namanya lupa lagi saya Hairil? menyampaikan seandainya ketika menangkap itu sendiri dan ketika menangkap sedang kejadian
itu namanya apa? Itu kan namanya tertangkap tangan. Hmm. Yang Itu namanya yang tertangkap. dikhawatirkan Pak Anton, yang dikhawatirkan adalah ketika masyarakat umum, warga biasa, mereka tidak dibekali keterampilan seperti layaknya polisi, misalnya Babin Kaptibnas, misalnya justru mereka akan terluka sendiri ketika mereka menghadapi para begal-begal ini. Jawaban Anda apa? Ya justru ini kan pada saat tertangkap tangan, pada saat mereka sedang melakukan, otomatis ini hukumnya masuk ranah hukum tertangkap tangan. Sementara tertangkap tangan itu sendiri diatur oleh undang-undang. Kalau begitu, ketika ada sebuah kejahatan dan kalau tertangkap tangan, semua masyarakat Indonesia wajib untuk bisa menangkap tanpa surat perintah. Artinya di dalam hal ini otomatis ya undang-undang tentang tertangkap tangan pun juga kalau begitu harus dihapuskan dong. Nanti bisa saja mau bagaimana masyarakat mau menangkap, tidak punya peralatan, tidak punya apa-apa. Dan insya Allah ketika terjadi sebuah kejadian, ini biasanya mereka pun juga akan rame-rame. Justru yang saya tidak setuju itu ketika terjadi main hakim sendiri, ketika terjadi pengeroyokan, amuk massa. Karena di sini pun juga sudah dibatasi, adalah harus ditangkap hidup-hidup, harus bisa diperiksa, dan tentu saja di sini sekarang jangan sampai ini pun juga kebijakan ini pun juga dibunuh, tapi mari kita cari titik temu agar masyarakat pun juga diberikan edukasi, diberikan pembinaan bahwa cara menangkap ini adalah tidak boleh sampai melukai, tidak boleh sampai menganiaya, sehingga ini ketemu gitu kan. Jangan hanya bertumpu di satu titik bahwa ini akan terjadi. Kalau memang akan terjadi, saya ingin tahu di Jawa Barat, apakah sudah ada contohnya yang melakukan main hakim sendiri tentang masalah begal ini? Nah, silakan. Dan bagaimana efek deternya terhadap masyarakat dengan adanya himbauan ini? Apakah dirasakan tidak manfaatnya sekarang oleh masyarakat? Kan yang merasakan masyarakat. Nanti kalau kita terus takut semuanya ini dicabut. Ketika terjadi tren ini naik lagi, siapa yang mau bertanggung jawab? Masyarakat yang jadi korban. Baik. Apakah kita juga mau mengorbankan masyarakat? Baik, soal tangkap tangan tadi, Mas Hairil boleh ditanggapi dulu sebelum saya bergeser ke pertanyaan selanjutnya. Oke, justru disitulah titik lemahnya Pak Anton, karena statement ini dikeluarkan di sosial media dan beredar secara luas di media tanpa aturan yang jelas, dan siapa yang bisa menjamin di masyarakat bahwa masyarakat tidak melakukan razia? Itu, siapa yang bisa menjamin setelah statement dikeluarkan lewat media sosial seperti itu masyarakat tidak melakukan main hakim sendiri. Justru disinilah letak kritiknya Pak, bahwa jangan melibatkan masyarakat dalam hal penindakan aksi kejahatan di masyarakat. Tentunya dalam konteks dalam konteks operasi tangkap tangan itu kan satu dari beberapa kejadian yang bisa terjadi. Tapi yang kami khawatirkan lebih besar adalah tidak adanya mekanisme yang mengatur di masyarakat bahwa masyarakat akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena sudah kita lihat banyak kejadian, baru beberapa hari yang lalu juga kita melihat adanya aksi main hakim sendiri di Parung Bogor karena dituduh melakukan pencurian yang harusnya tidak dipukul Pak. Jadi aturan kepolisian tidak pernah membenarkan masyarakat melakukan pemukulan. Baik. Mungkin melakukan penangkapan boleh, tapi tidak pernah disertai dengan kekerasan. Oke, Mas Hairil, saya mau mengutip pernyataan Pak KDM ya, yang mengatakan bahwa logika sederhananya saja, ketika maling motor digebukin, daripada maling motor digebukin sampai mati, lumayanlah 10 juta udah anterin ke kantor polisi saja. Dan tadi Pak Anton juga sudah menambahkan ada laporan dari Pak Kapolda, tolak ukurnya beberapa hari ini sudah terjadi tren penurunan begal. Ini kan kita lihatnya keberhasilan dalam jangka pendek ya, kita mungkin bisa berharap seminggu 2 minggu ke depan. Tapi secara jangka panjang apa yang Anda khawatirkan? Iya, yang kami khawatirkan tadi adalah ini psikologi massa. Ketika terjadi tuduh-menuduh di masyarakat dan melakukan pengejaran, siapa yang bisa mengontrol banyak orang tersebut bisa melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan yang berlaku? Itu tidak ada. Oleh karena itulah kritiknya terhadap kebijakan ini
janganlah libatkan masyarakat dalam kegiatan berbahaya, dan tentunya adalah kritiknya juga kepada pihak kepolisian untuk mengintensifkan patroli di masyarakat. Ya, Polisi bisa melibatkan masyarakat dalam hal melakukan pemetaan di mana-mana saja banyak aksi pembegalan terjadi. Disitulah bisa dilakukan, diintensifkan atau ditingkatkan lagi aksi patroli. Jadi ada banyak cara sebenarnya melibatkan masyarakat. Tidak dengan meminta masyarakat untuk melakukan penindakan di lapangan, karena sangat berbahaya, karena tidak ada jaminan di masyarakat, apalagi psikologi massa jika bisa tersulut emosi, itu bisa melakukan main hakim sendiri. Itu yang sangat berbahaya sebenarnya, Mbak. baik. Pak Anton, sayembara ini juga sudah mengundang polemik ya dari Menteri HAM, misalnya Pak Natalius Pigai bilang masyarakat yang memburu begal telah melanggar HAM karena tidak sesuai ketentuan hukum, dan bahkan berharap sayembara yang dikeluarkan oleh Pak KDM itu merupakan guyonan saja. Kemudian juga para guru besar hukum juga mengatakan sayembara ini tidak bersifat edukatif, populer di mata publik, tapi hanya solusi jangka pendek, kemudian juga justru blunder begitu nanti akhirnya. Bagaimana tanggapan Anda? Tapi jawabannya ditunda dulu setelah jeda azan maghrib berikut ini. Pak Anton, Mas Herli, kita kembali sesaat lagi. Saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Kita lanjutkan dialog, saya masih bersama Kapolda Jawa Barat periode 2016-2017, Irjen Purnawirawan Anton Carlian, dan dari Tangerang Selatan, Banten kita juga masih bersama manajer media Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Saya ke Pak Anton menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, Menteri HAM berharap sayembara dari Pak KDM ini hanya guyonan. Kemudian juga para guru besar hukum mengkritik sayembara ini karena hanya berupa solusi jangka pendek yang populer di mata publik tapi tidak bersifat edukatif dan berpotensi blunder. Tanggapan Anda, Pak Anton? Ya, saya juga berterima kasih bahwa memang kita semua sepakat bahwa harus menghargai HAM. HAM memang harus kita junjung tinggi karena itu adalah merupakan sesuatu yang sangat universal di dunia ini, termasuk di Indonesia. Namun di dalam hal ini mari kita berpikir, ya kenapa sih sampai Bapak KDM itu begitu? Karena beliau ingin melindungi warganya. Kita boleh yaitu melindungi HAM. Tapi di sini melindungi HAM ini ya lebih tertuju kepada HAM yang melakukan kejahatan. Tetapi pelaku kejahatan itu sendiri, apakah mereka berpikir HAM? Nah, justru di sini kita harus memilih. Apakah kita mau melindungi hak asasi masyarakat yang sebagai korban kejahatan, ataukah kita ini mau melindungi hak HAM daripada para penjahat? Kenyataannya saat ini historis boleh dilihat. Ketika terjadi tertangkap tangan tentang street crime, ya, kejahatan-kejahatan jalanan, itu pasti diburu oleh masyarakat. Dan maaf saja, hampir mungkin 75% meninggal dunia. Rata-rata demikian. Nah, justru dengan adanya himbauan ini bisa menyadarkan masyarakat bahwa mereka ini harus bisa ditangkap hidup-hidup, harus bisa memberikan keterangan kepada polisi. Jadi di sini justru untuk mencegah terjadinya tindak lanjut yang lebih parah dan lebih sadis. Sementara coba lihat sekarang, penjahat-penjahat street crime itu main celurit, main apa-apa, tidak pernah kita berteriak-teriak tentang HAM.
Tetapi ketika adanya ini kok kita jadi berteriak-teriak. Nah ini saya juga kadang-kadang bingung, bukan saya tidak ini, saya justru sangat menghormati HAM. Tetapi di sini ya keselamatan keamanan warga harus tetap diutamakan. Dan memang masalah tadi bahwa warga tidak boleh partisipasi ini, mohon maaf, ini mungkin agak keliru karena di Polri itu ada yang namanya PAM Swakarsa. Bagaimana masyarakat dilibatkan di dalam pengamanan, sehingga pengamanan itu bukan hanya tanggung jawab Polri, tapi tanggung jawab semua pihak. Dan ini tolong bahwa ini adalah dalam ranah tertangkap tangan. Kalau sudah tidak tertangkap tangan, sudah tidak ada istilahnya beberapa hari kemudian, sering kita juga di koran, buronan koruptor ini apabila ada yang mendapatkan ada hadiahnya. Itu mekanismenya bagaimana juga. Kok nggak diapa-apain? Tetapi justru ini kenapa? Justru Bapak KDM ini membuat kebijakan karena masalah street crime ini saat ini sangat meresahkan ya warga Jawa Barat. Dan kenyataannya hari ini tren crime-nya justru turun gitu kan. Dan jadi secara dampak psikologis ini sangat berdampak kepada para pelaku kejahatan. Nah sekarang kita selalu khawatir. Tapi akan terjadi atau tidak ini? Nah, dan kejadiannya di Jawa Barat tidak ada gitu kan. Memang ada di tempat lain. Dan kalau masalah main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan ini sudah banyak sekali. Nah ini hanya stimulus saja dengan memberikan satu rangsangan bahwa ada hadiahnya. Nah masalahnya nanti mekanismenya bagaimana? Nah ini mari kita pertemukan, bina, biar masyarakat pun juga tidak salah kaprah di dalam PAM Swakarsa ini. Itu yang mungkin harus kita lakukan, adanya pendekatan sehingga terjadi sinkronisasi, sehingga terjadi kolaborasi antara masyarakat dan apapun juga yang dikhawatirkan itu nanti akan hilang. Sehingga mungkin saja seandainya ini efektif sebagai ya satu out of the box di dalam masalah preventif, karena yang paling penting itu prevent is better. Pencegahan ini adalah merupakan hal yang terbaik untuk masalah-masalah kriminalitas. Kalau memang ini baik dan bisa menurunkan tren secara drastis, saya kira mungkin nanti para pejabat-pejabat akan meniru juga mungkin. Dan masalah nanti mekanisme hadiahnya ya tinggal disepakati bersama saja, tinggal diatur bagaimana kalau memang ini betul-betul bisa menekan angka kejahatan. Baik, 5-50 juta itu bukan angka yang kecil in this economy kalau anak zaman sekarang bilangnya. Dan itu nanti keluarnya dari kantong Pak KDM sendiri. Mas Hairil, ini kan Pak KDM juga didukung oleh Kapolda Jawa Barat berdalih bahwa sayembara ini hanya untuk mempercepat penangkapan, begitu kira-kira ya. Ke Mas Hairil, di mana batas hukumnya agar warga tetap aman dan tidak terdorong untuk bertindak agresif? Saya kira sudah ada jelas dasar hukum pelibatan masyarakat dalam tindakan Kamtibmas itu. Mungkin Pak Anton lebih paham mengenai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pemolisian Masyarakat. Ini mengatur beberapa unsur Polmas atau pemolisian masyarakat seperti deteksi, identifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat. Peraturan ini sebenarnya menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam hal pencegahan dan identifikasi masalah keamanan, bukan sebagai pihak yang mengambil alih fungsi penegakan hukum. Sayembara dan statement dari Polda Jawa Barat itu meminta masyarakat, mengencourage masyarakat untuk terlibat dalam penindakan menangkap. Aksi menangkap adalah tindakan penindakan kalau secara hukum. Dan berbeda mungkin dalam konteks ketika terjadi tangkap tangan. Seumpama saya berada di jalan, tiba-tiba melihat tindakan pencopetan, pencurian ataupun begal dan saya menangkap, itu berbeda konteksnya. Kalau aturan yang ada yaitu Perkapolri tadi itu menekankan pada aspek pencegahan, bukan pada aspek penindakan. Nah,
ini tidak sejalan dengan prinsip dasar community policing atau pemolisian masyarakat tadi, karena ini menekankan adanya kolaborasi preventif untuk mencegah masalah Kamtipnas. Kembali lagi terhadap kebijakan sayembara ini, kita perlu mempertanyakan sebenarnya dari mana ide ini, apakah ada kajiannya, apakah didukung oleh literatur-literatur yang ada, apakah ini hanya ide sepintas dari Pak Gubernur Jawa Barat, karena kalau ini hanya ide sepintas tanpa melalui kajian itu juga sangat berbahaya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya juga mau mengkritik Pak Anton tadi mengatakan kritik ini tertuju pada hak asasi pelaku kejahatan. Bukan Pak, tadi saya tegaskan di dalam diskusi kita ini bahwa bukan hanya hak orang yang dituduh melakukan kejahatan, tapi hak warga masyarakat untuk terbebas dari tindakan-tindakan yang tidak mereka inginkan. Karena siapa yang bisa menjamin jika masyarakat ikut memburu begal itu mereka tidak mengalami kekerasan dari pihak pembegal karena mereka rata-rata menggunakan senjata tajam. Jadi di situ sebenarnya kalau memang mau melibatkan masyarakat, libatkanlah dalam aspek pencegahan. Dan juga kami tidak pernah kritik terhadap masalah ini, tidak pernah mengerdilkan seriusnya masalah begal. Masalah begal ini menimbulkan korban tidak hanya dari warga masyarakat itu sendiri, tapi juga tentunya dari pihak keamanan, yaitu anggota polisi seringkali menjadi korban. Oleh karena itu, ini adalah persoalan serius yang tidak boleh diselesaikan lewat kebijakan apa yang disebut sebagai sayembara ini. Ya. Ini sebenarnya mengerdilkan masalah keamanan yang serius di masyarakat. Jadi oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah gubernur bersama dengan Kapolda Jawa Barat duduk bersama dengan masyarakat untuk merumuskan permasalahan ini dan mencari solusi, bukan dengan melakukan sayembara yang diumumkan lewat media sosial. Dan juga apabila tadi mengatakan bahwa uang yang akan digunakan dalam sayembara ini adalah milik pribadi, apakah tepat jika kebijakan negara itu nanti dibiayai oleh dana pribadi dari seorang pejabat? Itu juga menyalahi prinsip-prinsip kebijakan kebijakan publik. Jadi kita banyak sekali hal yang bisa dikritisi di sini. Tentunya yang paling mendasar adalah apakah kebijakan ini telah melalui dari proses pendalaman isu, apakah ada kajian yang mendasarinya. Jadi jangan sampai hanya karena terlintas ide semata melakukan sayembara tanpa pernah dibuktikan, itu sangat berbahaya tentunya. Kita melihat contohnya di Meksiko dan di Filipina itu malah meningkatkan aksi kekerasan di masyarakat. Dan kalau kita mengambil contoh Meksiko dan Filipina dalam hal penegakan gembong narkoba ya, kasus narkoba itu kan sifatnya pelaporan ya Mas Eril ya, bukan orang tiba-tiba menggeruduk sendiri bandar-bandar narkoba begitu. Oke, saya kembali ke Pak Anton. Pak Anton, kalau memang ingin menekan angka street crime atau kriminalitas jalanan, kenapa bukan keamanan lingkungannya saja yang diperkuat? Dengan ikatan sosial yang diperkuat, kemudian juga keterlibatan komunitasnya yang tinggi. Bukankah itu juga sudah terbukti di beberapa studi kasus? Saya warga Bekasi, Pak. Di Bekasi itu ada sistem monitoring mobile di RT 012, dilaporkan itu mendapat respons positif karena memudahkan pelaporan ancaman dan mempercepat tindakan preventif. Kemudian juga ada beberapa tempat di Jawa Barat yang intinya adalah partisipasi, pelaporan cepat dan juga koordinasi dengan aparat. Itu dilakukan bisa untuk warga. Jadi ketika kita tadi bicara street crime, angka begal naik yang Anda sampaikan di awal, kenapa bukan lingkungannya saja yang diperkuat? Ikatan sosial yang diperkuat, keterlibatan komunitas tinggi, dan itu juga sudah diatur dalam community policing ya, di aturan Polri nomor 21 tahun 2021 yang disebut bahwa pemolisian atau siskambling misalnya itu adalah mitra bagi polisi. Saya kira itu semuanya sekarang sudah dilakukan secara terintegrasi. Karena sekarang sedang dilakukan kan operasi Janras lah, kejahatan terhadap kekerasan. Semua siskambling diaktifkan, kemudian juga patroli-patroli diaktifkan, bahkan razia di tempat-tempat yang diduga sebagai ya tempat-tempat terjadinya begal dan juga jam-jam yang diduga terjadinya kejahatan-kejahatan jalanan itu diperketat dan diperbanyak begitu. Ini semuanya terintegrasi secara menyeluruh. Nah,
Kemudian masalah ini kembali kepada masalah hadiah, justru saya juga bingung ini, jadi bingung. Kenapa? Karena di dalam setiap ada 1 Juli justru banyak masyarakat yang diberikan reward, yang diberikan penghargaan karena bisa menangkap penjahat gitu kan. Nah, kalau ini misalkan jadi tidak boleh, ini aneh juga bagi saya gitu kan. Justru keanehan-keanehan ini kita jangan terlalu terbelenggu dengan sebuah kekhawatiran-kekhawatiran yang kenyataannya sampai hari ini tidak terjadi. Tetapi kenyataannya kebijakan ini walaupun hanya out of the box system, walaupun hanya temporer, karena memang sekarang kejahatan begal ini sedang sangat-sangat meningkat, ternyata mampu menurunkan, terus apa? Banyak sekali kita ini kajian-kajian kriminal berbagai macam, tapi kenyataannya tidak bisa berdampak secara sistematik terhadap penurunan angka-angka street crime. Kalau ini misalkan nanti pada kenyataannya dievaluasi bisa menurunkan tingkat kriminalitas yang sangat signifikan, terus mau apa? Pelabuh segala teori. Ternyata ya justru yang spontan-spontan yang kreatif ini bisa menjadikan hal-hal yang positif juga bagi masyarakat. Jadi saya sangat menghormati HAM, tetapi jangan terlalu terbelenggu dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang sampai saat ini pun juga tidak ada terjadi satupun juga penghakiman massa atau yang mati di Jawa Barat. Kan itu. Baik, Pak Anton, tapi mengapa ya Pak yang dipilih adalah skema hadiah untuk penangkapan melalui sayembara, bukan memperkuat patroli atau memperkuat menambah kapasitas polisi misalnya? Mengapa memilih jalur pemberian hadiah? Enggak, itu hanya sebagai salah satu cara. Saya lihat di media-media sekarang patroli lebih digiatkan. Bahkan bantuan dari TNI pun juga ada. Jadi berlipat-lipat. Jadi ini secara sinergi. Ini hanya salah satu saja. Tapi mungkin karena yang menyampaikannya Pak Gub, KDM ya akhirnya jadi begini gitu kan. Tetap ini juga. Saya setuju dengan itu. Siskamling segala macam. Sekarang semuanya ditingkatkan. Bahkan dari Binmas. Dari Dirbinmas juga menyatakan bahwa sekarang sudah ada lomba siskamling dalam dan mengaktifkan kembali siskamling yang kurang berjalan dalam rangka untuk mencegah masalah street crime ini. Jadi semuanya sinergis, patroli, razia segala macam. Ini hanya salah satu stimulus. Dan kenapa harus hadiah ini dengan tip ya, norma lawan tip itu? Ya yang paling gampang sekarang satu-satunya hadiah yang dibutuhkan oleh manusia ya uang lah. Mungkin kalau dan kita pun juga ketika ada ulang tahun mungkin bagi satpam, bagi masyarakat yang berhasil bisa menangkap penjahat justru diberikan juga hadiah. Nah kalau begitu apakah itu juga salah? Nah ini sebetulnya tergantung dari mana kita memandangnya. Nah justru kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran antara kekhawatiran dengan efektivitas ini harus kita sinkronkan sehingga tidak terjadi dampak-dampak yang nanti akan melanggar HAM. Karena saya juga tidak setuju kalau masyarakat nanti malah jadi korban, kalau masyarakat jadi melanggar HAM. Nah justru mari kita luruskan. Tapi di antara yang negatif itu kan ada positifnya. Nah mari kita lihat sisi positifnya bahwa dengan adanya ini kepedulian masyarakat makin meningkat, pengawasan masyarakat makin meningkat, dan niat dan kesempatan bagi pelaku kejahatan pun juga jadi menurun. Kenapa? Waduh, ini semua orang mengawasi saya. Lebih baik mundur teratur daripada melakukan kejahatan di Jawa Barat. Ini kan satu efek deterrent yang luar biasa yang menurut saya ya jangan boleh memang ada. Saya tidak memungkiri negatifnya ada, tapi kan apa terjadi atau tidak. Nah kita ini dijejalin saja dengan kekhawatiran yang kenyataannya tidak terjadi. Tidak terjadi atau belum terjadi Pak Anton? Karena baru beberapa hari ini sayembaranya diberikan oleh Pak KDM. Pak Anton?
Baik, Mas Ya. Hairil, kalau gimana ya cara membacanya ya ketika kita bicara community policing misalnya dan itu juga diatur dalam peraturan Polri nomor 1 2021 bahwa Polmas itu justru disarankan begitu sebagai mitra polisi. Tapi di saat siskamling, di saat warga menjalankan ronda, mungkin uangnya tidak akan sebesar ketika melakukan sayembara yang dikeluarkan oleh Pak KDM. Gimana ya cara membaca ini ketika kita berbenturan dengan banyak sekali kekhawatiran HAM? Ya sebenarnya, permasalahannya, eee, karena permasalahan begal ini adalah kejahatan yang serius dan sangat membahayakan, apa namanya, kondisi masyarakat ini. Jadi, tidak semestinya, tidak seeloknya diselesaikan melalui sayembara seperti ini. Pak Anton tadi mengatakan sudah berbagai banyak kajian yang mendalam, tapi tidak, apa namanya, tapi tidak memberikan efek hingga hari ini. Justru kajian yang mendalam saja tidak memberikan efek, apalagi ide yang dadakan muncul, Pak. Jadi kritiknya juga di situ mungkin. Jadi jangan sampai mengatakan bahwa, "Oh, 1 minggu terakhir ini turun." Itu juga perlu ada pengukuran, Pak. Apakah benar akibat dari, apa namanya, kebijakan sayembara tersebut atau memang ada faktor lain. Jadi sangat banyak faktor-faktor yang bisa, apa namanya, mempengaruhi naik tidaknya tindak tindak, apa namanya, tindak kejahatan di masyarakat. Tentunya kita memiliki permasalahan ekonomi yang sangat perlu untuk diperbaiki sekarang. Kurangnya lapangan kerja itu mengakibatkan banyak masyarakat yang terjebak dalam lingkaran kejahatan untuk mendapatkan uang secara cepat. Dan juga dengan adanya sayembara seperti ini di tengah masyarakat kondisi ekonomi, tentunya banyak masyarakat yang tertarik untuk ikut untuk mendapatkan hadiahnya. Tapi ingat, mereka tidak dibekali kemampuan yang dimiliki seperti yang dimiliki oleh penegak hukum. Disinilah letak bahayanya. Oleh karena itu, jika ada anggaran ataupun dana untuk meningkatkan kegiatan Kamtibnas itu harus diinvestasikan kepada pembangunan infrastruktur yang baik. Kita lihat mungkin dalam konteks Jawa Barat masih banyak blind spot, masih banyak daerah-daerah yang tidak memiliki lampu. Disinilah biasanya pelaku kejahatan beraksi. Harusnya anggaran negara digunakan untuk, apa namanya, meningkatkan infrastruktur, menambah lampu jalan di masyarakat, sehingga pada malam hari tidak begitu menyeramkan buat masyarakat dan juga menambah CCTV. Kita lihat dalam kasus serangan Andri Yunus itu bagaimana polisi membongkar aksi kekerasan tersebut melalui titik-titik CCTV yang ada di Jakarta. Justru disinilah pentingnya kita melihat bahwa ternyata investasi pada CCTV di Jakarta itu sangat penting untuk membongkar kejahatan dan ini yang luput sebenarnya dari, apa namanya, mungkin pertimbangan dari, Pak KDM ataupun dari Polda Jawa Barat. Harusnya anggaran negara, semua resources yang ada itu digunakan untuk meningkatkan kapabilitas, apa namanya, petugas keamanan kita, ya dalam hal ini polisi, bukan dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang tentunya bisa membahayakan mereka juga. Baik, Pak Anton, ini kan kritik ya Pak, kita kritik kebijakan ini kan dari dua sisi, dari sisi legalitas dan juga efektivitasnya. Apakah Anda akan mendorong ketika ternyata efektivitas dan legalitas akan semakin dipertanyakan nanti dalam jangka panjangnya? Apakah Anda akan mendorong koreksi kebijakan? Saya menerima semua yang dikatakan memang benar, itu perlu ada CCTV, bahkan sekarang ini ada yang namanya panic button. Panic button itu apa? Begitu ada kejahatan, kemudian masyarakat siapapun juga menekan tombol kepada kantor polisi. Nah, kantor polisi itu akan datang dalam jarak waktu time tertentu, ya 10 menit, 15 menit harus datang ke tempat kejadian. Ini namanya panic button. Pokoknya nanti itu panic button itu akan tersistem kepada satuan-satuan keamanan baik polisi maupun satpam. Itu teknologi. Begitu juga ini. Tetapi di sini justru yang terjadi ini ya bukan membenturkan antara ya legalitas dengan efektivitas. Kalau nanti masalah efektivitas, mungkin nanti kita bisa lihat
Coba sebulan ini, berapa crime index penurunannya itu? Apakah biasa-biasa saja? Kalau misalkan biasa-biasa saja, ya sekarang misalkan bulan kemarin 50, nanti begitu ada kebijakan ini hanya tinggal 10. Nah, apakah ini pun juga hanya karena kebijakan dari sayembara atau lain-lain? Tentu saja semua faktor akan berpengaruh. Tetapi mau tidak mau sekarang stimulusnya salah satu yang berpengaruh itu adalah mungkin karena adanya rangsangan. Ini adanya rangsangan. Rangsangan-rangsangan ini kan hanya sekedar yang ya temporer sifatnya, karena memang sekarang ini kejahatan street crime ini sedang meningkat keras di Jawa Barat. Sampai warga Jabar ini kalau malam-malam juga sudah takut keluar karena takutnya street crime. Nah, dengan adanya ya stimulus ini mudah-mudahan bisa menjadikan efek jerak terutama bagi para pelaku kejahatan. Nah, jadi kalau melihat efektivitas, nah saya belum bisa mengatakan apakah sekarang ini betul-betul efektif atau tidak. Ya harus kita kaji nanti. Nah, nanti kalau betul-betul efektif terus mau apa, dan tidak terjadi juga amuk massa, terus mau apa gitu kan. Jadi tadi saya mohon kita sendiri tidak terlalu terbelenggu dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Kita juga harus memikirkan keamanan, kondusivitas, rasa tentram dari warga. Nah, kalau tidak ada ini misalkan sudah sekarang dicabut, kemudian terjadi tren tinggi, terus mau apa? Siapa yang mau bertanggung jawab? Memang itu bukan aturan, bukan normatif, tapi kan ada kebijakan publik, kebijakan yang dikeluarkan ketika ya decision maker ketika terjadi sebuah peristiwa ya, dan ini kebetulan ya kebijakannya itu bersifat out of the box gitu kan. Nah, inilah yang mungkin menjadi ramai yang dianggap tidak ada aturannya. Memang tidak ada aturan, tapi kan nanti bisa saja kita kolaboratifkan. Siapa tahu dengan ini nanti apabila betul-betul efektif ya para investor-investor konglomerat kalau memang ada ini ya kita umumkan saja. Karena ini pun juga bukan dari APBD. Karena kalau cuma dari seorang itu mana mungkin bisa. Tapi sampai saat ini juga kan belum ada yang diberikan hadiah. Karena belum ada yang menangkap dan tidak ada kejadian. Nah itu kan hanya kejadian-kejadian kecil saja. Ini merupakan salah satu tolok ukur juga gitu kan. Tolok ukur di dalam dan kalau tadi yang secara terbuka untuk kekhawatiran akan terjadi main hakim itu pasti, itu saya katakan pasti itu di dalam ranah tertangkap tangan. Tidak mungkin kalau tidak dalam ranah tertangkap tangan. Makanya di sini saya mau pertanyakan, kalau begitu ya undang-undang hukum tentang legalitas tertangkap tangan ya harus digugat juga dong, karena akan menimbulkan dampak yang bermacam-macam. Nah, jadi kalau melihat legalitasnya jelas sudah ada aturan hukumnya, bukan peraturan lagi, tapi undang-undang hukum pidana tentang tertangkap tangan KUHP pasal 1 ayat 19. Terakhir sekaligus closing statement, Mas Hairil, kalau pendekatan ini tetap dipakai, menurut Anda syarat minimum apa yang harus ada agar tidak berubah menjadi vigilantisme? Jadi kita melihat sudah ada kritik dari Pak Yusril, ada kritik dari Komnas HAM, ada dari Menteri HAM, dan juga kemarin ada Wamendagri. Ini sebenarnya menunjukkan betapa bermasalahnya kebijakan ini. Jadi jangan sampai kita mengatakan seperti yang Pak Anton sebutkan bahwa ini kita menakutkan terlalu berlebihan apa yang sebelum terjadi. Justru disitulah tugas negara untuk mencegah agar tidak terjadi korban di masyarakat. Jangan sampai nanti ada masyarakat yang ikut memburu begal atau melakukan main hakim sendiri baru aturan ini dicabut. Itu sebenarnya menjadi inti kritik. Jadi kritiknya adalah untuk melindungi masyarakat, khususnya mereka-mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penindakan atau melakukan tugas-tugas penegak hukum di lapangan. Jadi jangan sampai masyarakat mengatakan atau beranggapan bahwa pelibatan masyarakat tentunya ini berarti penegak hukum kita tidak bekerja optimal dalam melindungi kita. Di sisi lain masyarakat tentunya mengharapkan mengharapkan kehadiran
petugas keamanan dalam hal ini polisi di masyarakat untuk memberikan mereka rasa aman dalam beraktivitas di malam hari. Karena orang itu memiliki jadwal kerja yang berbeda-beda, ada yang bekerja di malam hari, ada yang di pagi hari, dan tentunya tugas dari penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada semua warga yang beraktivitas di malam hari maupun di siang hari, dan jangan sampai ada peraturan yang bisa menimbulkan permasalahan pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat, yang dimana hal ini, kebijakan ini kita sudah memperingatkan bahwa bisa menimbulkan main hakim sendiri, dan tentunya juga menimbulkan korban dari sisi masyarakat yang ikut melakukan penindakan, karena kejahatan begal seringkali menggunakan senjata tajam yang bisa berbahaya bagi masyarakat yang tidak memiliki pelatihan khusus. Dan dampaknya akan berpengaruh terhadap legitimasi polisi dan juga kepercayaan publik pada sistem peradilan pidana kita, tentu saja. Baik, tentunya. Mas Hairil Halim, Media Manager Amnesty International Indonesia, dan Pak Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat 2016-2017. Terima kasih telah berbagi pandangan di NTV Prime. Sehat-sehat selalu, Bapak-Bapak. Pemirsa, menjaga keamanan lingkungan adalah kewajiban kita bersama. Namun saat hukum jalanan digerakkan oleh imbalan uang, batas antara keberanian warga dan aksi main hakim sendiri jadi sangat tipis. Menangkap penjahat adalah prestasi, namun memastikan keadilan tetap tegak di koridor hukum adalah mutlak. Tugas menjaga keamanan tetap berada di pundak polisi dengan masyarakat sebagai mata dan telinganya, bukan sebagai eksekutor. NTV Prime kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.